Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-43 sampai dengan 49. Masuk kita pada ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazi naja minhuma wadzakaru ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wili fa'arsilun. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Tafsir ayat yang ke-45. Wa qala alladzi naja minhuma, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dari dua pemuda tadi, yaitu orang yang bermimpi melihat dirinya memeras anggur untuk dijadikan minuman khamar. Dialah orang yang dititipi pasan oleh Yusuf untuk mengingatkan tentang keadaannya kepada tuannya. Wadzakaru ba'da ummatin, dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Maksudnya, dan ia mengingat Yusuf beserta peristiwa yang terjadi pada dirinya dalam penakbiran yang dilakukan Yusuf terhadap mimpi mereka berdua serta pesan yang disampaikannya kepada dirinya. Dia pun tahu bahwa Yusuf akan menyelesaikan penakwilan mimpi ini. Ingatannya tergugah setelah beberapa waktu lamanya. Dia pun berkata, Ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Kepada Yusuf, aku ingin menanyakan mimpi itu kepadanya. Ayat yang ke-46. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un izafun wa sab'in sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Setelah pelayanan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Tafsir ayat yang ke-46. Mereka akhirnya mengutusnya. Ia pun menemui Yusuf. Yusuf tidak mencacinya atas kealpaannya. Bahkan langsung menyimak pertanyaan yang dia lontarkan kepadanya dan menjawabnya. Dia berseru, Yusufu ayyuhas siddiq, Yusuf hai orang yang amat dipercaya, yaitu sangat jujur dalam ucapan-ucapan dan tindak tanduknya. Aftina fi sab'i baqaratin simani yaquluhunna sab'un izafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 butir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Karena mereka benar-benar beranimo untuk mengetahui takbirnya, yaitu takbir sebuah mimpi yang telah membebani pikiran mereka. Ayat yang ke-47. Qala najra'una sab'a sinina da'aban famahasatum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Yusuf berkata, supaya kamu bercocok tanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Tafsir ayat yang ke-47. Yusuf menakwilkan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dan 7 butir gandum yang hijau bahwa itu adalah masa 7 tahun yang subur. Sedangkan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang kering-kering bahwa itu merupakan masa 7 tahun penuh dengan paceklik. Boleh jadi, sisi penjelasan adalah wallahu alam bahwasanya masa subur dan paceklik menjadi acuan penggarapan tanaman. Apabila terjadi masa kesuburan, maka tanaman dan tumbuhan menjadi kuat. Pemandangannya pun indah, dan hasil panennya pun banyak. Sedangkan pada masa paceklik keadaan menjadi sebaliknya.
Dahulu, pada umumnya sapilah yang digunakan untuk membajak tanah dan mengairi tanaman. Bulir gandum merupakan makanan pokok paling penting dan paling utama. Dia menakwilkan demikian lantaran adanya relevansi. Dalam menafsirkan mimpi itu kepada mereka, dia memadukan antara penakwilan mimpi dengan petunjuk mengenai kebijakan yang harus mereka kerjakan dan persiapan yang mereka lakukan berupa pengelolaan hasil panen di musim subur sampai musim paceklik. Ia berkata, Najra'una sab'a sinina da'aban, supaya kamu bercocok tanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, berturut-turut. Fama hasatum, maka apa yang kamu tuai dari tanaman itu, fadadaruhu, hendaklah kamu tinggalkan, kamu biarkan, fi sumbulihi, di bulirnya, karena akan lebih menjamin keawetannya dan akan semakin jarang diperhatikan sehingga tidak dikonsumsi. Illa qalila ma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kamu makan. Aturlah juga kuantitas makanan kalian di musim-musim subur, hendaknya porsinya sedikit, agar simpanan kalian banyak, kemanfaatannya dan peranannya pun besar. Ayat yang ke-48, Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, tahun sulit kecuali sedikit dari bibit gandum yang akan kamu simpan. Tafsir ayat yang ke-48. Summa ya'ti min ba'di dzalik, kemudian sesudah itu akan datang pasca 7 musim yang subur, sab'u sidadun, 7 tahun yang amat sulit, musim-musim paceklik. Yaqul nama qaddamtum lahun, yang menghabiskan sesuatu yang kamu simpan untuk menghadapinya, tahun sulit. Akan menghabiskan semua yang kalian simpan meskipun jumlahnya berlimpah, illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari bibit gandum yang akan kamu simpan, yaitu yang tidak kalian persiapkan untuk menghadapi musim-musim yang berat. Ayat yang ke-49. Summa ya'ti min ba'di dzalika amu fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Tafsir ayat yang ke-49. Summa ya'ti min ba'di dzalik, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang berat. Amu fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Maksudnya pada tahun itu curah hujan dan aliran air akan deras. Hasil panen pun melimpah, melebihi kebutuhan pokok mereka sehingga mereka dapat memeras anggur dan lainnya sebagai bentuk keberlimpahan makanan mereka. Mungkin saja keterangan Nabi Yusuf tentang keberadaan tahun yang subur ini, padahal tidak disebutkan dengan jelas dalam mimpi sang raja, adalah karena beliau memahami dari penakwilan 7 tahun yang berat, bahwa tahun berikutnya kesengsaraan itu akan sirna. Dan sudah diketahui bersama, masa paceklik yang berlanjut selama 7 tahun secara berturutan tidak akan hilang bekasnya, melainkan dengan satu musim yang sangat subur sekali. Kalau tidak demikian, maka prediksi ini tidak ada manfaatnya. Tatkala urusan sudah kembali ke hadapan raja dan orang-orang dan memberitahukan penakbiran yang dilakukan oleh Yusuf terhadap mimpi itu, maka mereka takjub mendengarnya dan sangat berbahagia karenanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.